Dua anak muda, dua mahasiswa ini berdiri tegak bagaikan benteng karang di tengah badai. Mereka adalah Tio Ardianto, mantan Ketua BEM UGM, dan Fatimah Az-Zahra, Wakil BEM UI. Keluarga, apa kabar? Saya sehat ya. Hari ini kita cerita di tengah matinya nalar kritis sebagian elit politik kita. Di tengah kita melihat para senior yang dulu kritis terhadap pemerintah, tapi sekarang mulut mereka sudah terbungkam oleh jabatan dan kuasa. Di tengah keputusasaan kita melihat koruptor yang datang silih berganti, dan di tengah rasa lelah kita menyaksikan kebijakan-kebijakan penguasa yang makin hari makin mencekik rakyat-rakyat kecil. Saat ini dua kampus tanah air, UGM di Jogja dan UI di Depok, lahir dua sosok anak muda yang bikin jantung para pejabat berdegup kencang. Tio Ardianto dan Fatimah Az-Zahra, dua komandan parlemen jalanan yang membuktikan kalau idealisme mahasiswa itu tidak bisa dibeli. Dua anak muda, dua mahasiswa ini berdiri tegak bagaikan benteng karang di tengah badai. Mereka adalah Tio Ardianto, mantan Ketua BEM UGM, dan Fatimah Az-Zahra, Wakil BEM UI. Hari ini kita tidak hanya bicara tentang jabatan mereka, kita bicara tentang isi kepala, integritas, keberanian yang bikin para pemangku kebijakan di atas sana tidak bisa tidur nyenyak. Mereka lah dua sosok yang teramat dibanggakan oleh rakyat kecil, sekaligus menjadi sosok yang paling ditakuti oleh penguasa-penguasa zalim, karena mereka tidak bisa dibungkam dengan apapun. Kita bedah sosok yang pertama dari Universitas Gadjah Mada. Ada Tio Ardianto. Anak muda ini menempa pemikiran di jurusan filsafat UGM. Sebuah jurusan yang tidak sekedar mengajarinya cara berpikir, tapi bagaimana membedah ketidakadilan secara mendalam. Dan yang bikin kita kagum dari Tio ini, dia bukan anak emas yang lahir dengan sendok perak. Tio ini adalah lulusan paket C. Dia membuktikan kepada dunia bahwa anak marginal, anak yang menempuh jalur non-formal bisa memimpin ribuan mahasiswa di kampus paling bergengsi di Indonesia. Prestasinya jangan ditanya. Tio adalah seorang sastrawan tulen. Bayangkan, dia pernah dinobatkan sebagai penyair termuda se-Asia Tenggara dalam pertemuan penyair Nusantara ke-11. Karyanya bersanding dengan ulama dan sastrawan besar seperti Kiai Haji Mustafa Bisri atau lebih kita kenal sebagai Gus Mus. Dia juga meraih juara 1 nasional lomba baca puisi inspiratif, juara 2 festival monolog bahasa Jawa nasional, hingga menjadi pemenang duta bahasa Provinsi Jawa Tengah. Ketika seorang filsuf sekaligus penyair memimpin gerakan mahasiswa, kritik yang keluar bukan cuman teriakan tanpa arah. Kritiknya adalah puisi perlawanan yang estetis, terstruktur, tapi menghujan tepat ke jantung kebijakan pemerintah yang semena-mena terhadap rakyat kecil. Saat Tio bicara tentang hak pendidikan dan kemiskinan, suaranya bergetar. Dia tahu persis bagaimana rasanya berada di posisi bawah. Makan bergizi gratis ini, bergizi saja tidak, apalagi gratis. Kata gratis itu kan pengkhianatan luar biasa pada rakyat. Karena mereka bekerja, mengalokasikan anggaran juga difasilitasi oleh uang rakyat. Loh, ketika uang itu kembali ke rakyat dalam bentuk makanan, kok mereka tega-teganya menyebut ini gratis? Kita bergeser lagi ke Universitas Indonesia. Di sana berdiri Fatimah Az-Zahra, sang wakil ketua BEM UI. Jika Tio menggerakkan massa dengan kedalaman rasa dan filsafat, Fatimah menghancurkan argumen penguasa
dengan ketajaman logika dan kekuatan data. Kalian pasti ingat video viralnya beberapa waktu lalu saat berdiskusi tentang program makan bergizi gratis. Tadi sudah bahkan disebutkan ya bahwa ada sesuatu yang lebih genting sebetulnya dari mengisi perut lapar, yaitu bagaimana anak-anak di daerah yang akses pada sekolahnya itu masih terhambat gitu. Saya tidak bisa membayangkan ya, saya mungkin orang kota, tapi saya kalau membayangkan pada posisi itu, anak-anak itu, mereka harus sedemikian rupa berusahanya sampai mungkin harus menyeberangi jembatan putus dan sebagainya untuk sampai ke sekolah, dan di sekolah mendapatkan makan bergizi ya, itu menjadi sangat minor ya dibanding bagaimana perjuangan dia untuk harus ke sekolah gitu. Nah saya rasa sebelum kita memberikan yang sunnahnya begitu ya, yang tambahan-tambahannya, additionalnya, yaitu dari bentuk MBG ini, makan bergizi gratis, apa yang wajib-wajib dan standarnya perlu dipenuhi dulu gitu. Menurut kami sih seperti itu. Di depan forum publik, di hadapan orang-orang yang mengklaim diri mereka ahli, Fatimah berdiri dengan tenang, tanpa urat leher yang tegang, tanpa makian. Dia membedah realita lapangan, juknis, dan sains distribusi massal. Dia juga menelanjangi kepura-puraan oknum pejabat dengan argumen yang begitu runtut. Sampai-sampai netizen bilang, ini baru level pemimpin masa depan. Fatimah membawa disiplin akademis kampus UI ke jalanan. Kemampuan komunikasi politiknya diakui secara nasional ketika dia berbicara membela pedagang kecil, emak-emak, dan buruh yang haknya dirampas. Argumen begitu kokoh sampai-sampai lawan bicaranya tak mampu berkutik. Dia adalah representasi dari kalimat "didiklah seorang wanita, maka kamu sedang mendidik sebuah bangsa." Itulah sosok Fatimah, seorang mahasiswi jurusan kedokteran di UI. Teman-teman, kalian harus tahu, menjadi vokal di era sekarang itu tidak murah harganya. Taruhannya adalah keselamatan. Penguasa dan para oligarki itu punya 1000 cara untuk menjinakkan orang-orang kritis. Biasanya pola sama. Kalau tidak ditawari posisi nyaman dan materi setelah lulus, ya diteror mental. Sekarang Tio lagi menghadapi banyak laporan-laporan di kantor kepolisian. Dan kita tahu juga jajaran BEM UI dan UGM tidak luput dari itu. Mereka sempat menghadapi gelombang-gelombang intimidasi, mulai dari perentasan akun komunikasi hingga kiriman paket-paket asing misterius ke sekretariat mereka. Tapi disinilah letak momen yang bikin kita geleng-geleng kepala. Tio dan Fatimah tidak bisa dijinakkan dengan apapun. Dikasih ancaman, mereka tidak mundur sejengkal pun. Idealisme mereka terlalu mahal untuk dibeli oleh recehan kekuasaan. Mereka menolak menjadi barisan anak muda yang penurut, yang cuma bisa mengangguk demi mengamankan karir pribadi. Bagi mereka, penderitaan rakyat kecil di luar sana jauh lebih berharga daripada kenyamanan di dalam ruangan yang ber-AC. Melihat Tio Ardianto dan Fatimah Az-Zahra, gue ingin bilang kepada kalian semua yang sedang menonton video ini, jangan kehilangan harapan pada Indonesia. Selama kampus-kampus kita masih melahirkan rahim-rahim perlawanan seperti mereka. Selama masih ada mahasiswa yang rela mengorbankan waktu tidurnya demi memikirkan nasib perut rakyat kecil. Buat Mas Tio di Jogja, buat Mbak Fatimah di Depok, dari ruang ini, kami rakyat yang kalian bela ingin mengucapkan terima kasih tak
terhingga. Tetaplah menjadi batu karang yang keras kepala di hadapan kezaliman. Jaga kesehatan kalian, karena di pundak kalian ada jutaan harapan rakyat kecil yang sedang kalian perjuangkan. Gimana menurut kalian teman-teman melihat rekam jejak dan keberanian dua singa muda ini? Silakan tulis doa dukungan kalian untuk Tio dan Fatimah di kolom komentar di bawah ini. Mari kita banjiri medsos dengan dukungan untuk mereka, biar mereka tahu kalau mereka tidak berjuang sendirian. Terima kasih juga buat teman-teman mahasiswa yang terus memperjuangkan aspirasi rakyat. Oke teman-teman, terima kasih. Ketemu lagi di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.